Hai mas-mas dan mbak-mbak yang smart dan hebat. Jumpa lagi dengan Bunda Yayah di video pembelajaran So Smart. Kali ini Bunda akan mengajak kalian mempelajari tipe-tipe kelompok sosial. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini antara lain tipe kelompok sosial menurut tokoh sosiologi, menurut cara terbentuknya, ketiga menurut kualitas hubungan, dan yang keempat tipe-tipe kelompok sosial menurut pencapaian tujuan. Menurut tokoh sosiologi, kita mengenal berbagai macam tipe kelompok sosial. Yang pertama yang dikemukakan oleh C.H. Coley dan Faris. Dia mengklasifikasikan tipe kelompok sosial terbagi menjadi dua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kemudian W.G. Summer, beliau mengklasifikasikan ada dua tipe kelompok sosial, yaitu kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Kemudian Emil Durkheim, beliau membagi kelompok sosial dalam dua tipe, yaitu yang pertama solidaritas mekanik dan yang kedua adalah solidaritas organik. Dan Ferdinand Tönnies membagi tipe kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Kita mulai yang pertama. Menurut Suryono Sukamto, berdasarkan pada cara terbentuknya, tipe kelompok sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tipe monads, yaitu suatu kelompok sosial yang hanya terdiri dari satu orang. Kemudian tipe yang kedua ada dyad atau dua orang, yaitu suatu kelompok sosial yang terdiri anggotanya adalah dua orang. Dan yang ketiga adalah triad, yaitu kelompok sosial yang beranggotakan tiga orang. Kemudian Suryono Sukamto juga membagi berdasarkan pada besar kecilnya anggota kelompok. Itu ada kelompok semu dan ada kelompok nyata. Yang pertama adalah kelompok semu. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kelompok ini tidak direncanakan, tidak disengaja, sangat mendadak dan spontanitas. Ya, nanti kita melihat misalnya kelompok massa, ketika ada kecelakaan secara tidak direncanakan, tidak disengaja, dan itu bisa sekelompok individu itu berkumpul. Kemudian tidak terorganisir dalam wadah tertentu. Mereka tidak saling mengenal. Sehingga ciri yang ketiga, dalam kelompok semu itu tidak ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi. Serta ciri yang berikutnya, tidak adanya kesadaran kelompok karena mereka tidak punya tujuan yang sama. Mereka tidak terorganisir dan biasanya kehadirannya tidak spontan. Berikutnya ada kelompok nyata. Tentunya ciri-cirinya adalah berlawanan dengan ciri-ciri kelompok. Di antaranya berarti kelompok ini direncanakan, disengaja, terjadi dengan terencana, terorganisir, adanya interaksi, interrelasi, serta komunikasi, dan memiliki kesadaran kelompok. Berikutnya, ada beberapa jenis kelompok semu. Ada 3 macam kelompok semu yang kita temui dalam masyarakat. Yang pertama adalah kerumunan. Kemudian yang kedua adalah massa. Dan yang keempat adalah publik. Kita lihat macam-macam dari kerumunan. Dalam sosiologi, kita mengenal ada 6 jenis kerumunan. Yang pertama adalah
formal audience atau halayak penonton, yaitu kerumunan yang mempunyai suatu pusat perhatian dan persamaan tujuan, tetapi sifatnya sangat pasif. Contoh yang bisa kita lihat pada gambar di bawah. Ya, contohnya adalah penonton pendengar khutbah, penonton film, dan lain sebagainya. Kemudian kerumunan yang kedua adalah planned expressive group. Orang yang berdansa, berpesta pora, dan berekreasi. Kita lihat contohnya pada gambar di bawah yang nomor 2. Kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut, serta kepuasan yang dihasilkan. Itu jenis kerumunan yang kedua. Jenis kerumunan ketiga ada casual crowd, atau kerumunan yang bersifat sementara, yang ingin menggunakan fasilitas yang sama. Contoh di gambar bawah, kita melihat adanya kerumunan orang yang antri membeli tiket. Kemudian yang berikutnya ada spectator convenience casual crowded. Itu suatu sekumpulan orang yang ingin melihat suatu kejadian atau peristiwa. Ada kelompok kemasyarakatan, societal group, suatu kelompok yang memiliki kesadaran akan persamaan di antara mereka. Kemudian yang ketiga ada kelompok sosial, yaitu kelompok yang tidak merupakan organisasi, tidak ada hubungan sosial antar anggota, serta tidak ada kesadaran yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok sosial, social group, yaitu kelompok yang tidak merupakan organisasi, tidak ada hubungan sosial. Dan yang keempat adalah kelompok asosiatif, suatu kelompok di mana para anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi. Nah, itu anak-anak klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial yang dikemukakan oleh Suryono Sukamto. Ini ada beberapa contoh, kalian bisa mengamati berbagai macam contoh, baik itu kelompok nyata maupun kelompok semu. Yang kita lihat di sini, ya, kelompok nyata, ya, misalnya adanya hubungan kerjasama antar dua negara. Ya, kemudian kita melihat di sini, ya, kelompok nyata, misalnya sekumpulan dari remaja atau anak-anak sekolah. Kemudian ada kelompok semu yang kita bisa lihat di sini, ya, adanya massa, ya, ketika dia mendemonstrasikan sesuatu yang memang harus diperjuangkan, misalnya kelompok massa pendemo, dan adanya kelompok publik, ya, di sini. Itu beberapa contoh yang bisa kalian dapatkan dari tipe kelompok sosial yang nyata dan semu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita melihat ada tipe kelompok sosial yang didasarkan pada kualitas hubungan antar anggota yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok primer, kelompok yang antar anggotanya saling mengenal dan bersifat, ya, biasanya informal. Kemudian kelompok sekunder, kelompok yang hubungan antar anggotanya bersifat formal, kemudian impersonal. Jadi antar anggota itu tidak saling mengenal, dan itu biasanya didasarkan pada asas manfaat. Nah, pertanyaan yang muncul dari dua kelompok tadi, sebenarnya apa saja ciri-ciri dari kelompok primer? Coba kalian dari gambar ini
Saya yakin, Bunda yakin kalian bisa menyebutkan ciri-ciri yang ada pada kelompok primer dan ciri-ciri yang ada pada kelompok sekunder. Ada yang tahu? Kalau kita simpulkan bahwa ciri-ciri kelompok primer dan kelompok sekunder antara lain seperti ini, kita mulai yang pertama, kelompok primer. Katakan tadi, jumlah anggotanya relatif kecil. Kemudian hubungannya bersifat pribadi, akrab, saling mengenal, dan informal, tidak resmi. Komunikasi yang dilakukan dalam kelompok primer itu biasanya berlangsung secara tatap muka, face to face. Dan sifat hubungannya itu biasanya bersifat tetap, permanen, dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Kemudian keputusan kelompok itu biasanya didasarkan atau bersifat tradisional, mempertahankan kebiasaan-kebiasaan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kemudian bedanya dengan kelompok sekunder, kita melihat kalau primer tadi jumlahnya relatif kecil. Kalau sekunder jumlah anggotanya relatif besar. Bersifat impersonal. Karena jumlahnya besar, otomatis tidak saling mengenal antar anggota kelompok. Kemudian bersifat formal. Sedikit sekali adanya komunikasi dengan tatap muka. Kalaupun ada tatap muka itu biasanya adalah kalaupun ada tatap muka itu biasanya tidak secara langsung. Kemudian temporer, ya, dalam waktu yang relatif singkat, bersifat sementara, temporer, dan lebih rasional serta menekankan pada efisiensi kerja. Itu anak-anak beda antara kelompok primer dan kelompok sekunder. Nah, ini kalian bisa melihat ya contoh-contoh dari kelompok primer dan kelompok sekunder yang ada di dalam masyarakat. Ya, kelompok primer kita melihat adanya misalnya di sini keluarga, ya itu termasuk kelompok primer karena saling mengenal, hubungannya akrab. Kemudian kelompok sekunder, ya kita melihat masyarakat luas pada umumnya. Berikutnya, yang keempat, tipe dari kelompok sosial yang didasarkan pada pencapaian tujuan. Ada dua tipe kelompok sosial. Tolong perhatikan ya anak-anak. Tipe yang pertama adalah kelompok sosial formal atau resmi, yaitu kelompok yang memiliki peraturan yang tegas dan sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Ya. Contoh misalnya kita melihat kelompok formal itu sekolah SMA Negeri 1 Kedung Muni. Itu punya peraturan, ada tata tertib sekolah, ada peraturan akademik yang mengatur bagaimana proses pembelajaran dan penilaian yang ada di kelompok itu. Sehingga dikatakan bersifat formal resmi. Kemudian ada kelompok informal, kelompok yang tidak resmi, yaitu kelompok yang terbentuk karena pertemuan yang dilakukan berulang-ulang dan merasa memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Kita lihat contohnya di sini, misalnya kelompok teman sepermainan, teman sebaya. Kalian sebagai remaja itu biasanya membentuk kelompok-kelompok yang bersifat informal atau tidak resmi. Nah, ini contohnya institusi pendidikan, sekolah dapat kita klasifikasikan sebagai kelompok formal. Hubungan persahabatan antara beberapa orang, beberapa siswa dapat kita sebut sebagai kelompok informal. Nah, ini beberapa contoh kelompok formal dan kelompok tidak formal.
bisa kalian cermati di sini. Ya, kelompok formal kita melihat misalnya partai politik, kemudian ya kita bisa melihat sekolah atau lembaga-lembaga resmi pemerintahan, kemudian ada kelompok informal, keluarga, teman bermain, dan sebagainya. Itu saja materi tentang tipe-tipe kelompok sosial yang kita bahas pada video kali ini. Harapan Buddha, dengan menyimak video ini, kalian semakin memahami tentang berbagai tipe-tipe kelompok sosial dalam masyarakat. Salam literasi dan tetap semangat belajar.